Shalom saudara, kembali berjumpa dengan saya di channel Ikan Swager. Tahukah saudara bahwa ketika Anda kenali jin dan terpeleset jatuh, Anda bahkan tidak pernah menduga sebelumnya bahwa hal itu akan terjadi. Hal itu terjadi dalam ruang dan waktu. Seandainya Anda tahu hari apa, jam berapa, detik berapa, menit berapa Anda akan tertimpa itu, pasti saudara akan mengantisipasinya. Persoalan dan masalahnya adalah saudara tidak tahu sebelumnya, dan hal itu menimpa Anda secara tiba-tiba, mengakibatkan Anda bahkan luka ringan maupun luka serius. Demikian pula hal kelak kedatangan anak manusia yang bernama Yesus Kristus. Sesuai dengan janjinya, ia pasti datang kedua kali untuk menjemput orang-orang saleh dan menghukum orang-orang yang hidup tidak taat atau tidak benar. Ketika itulah bersukacita dan berbahagia bagi mereka yang sudah dalam posisi siap, dan berdukacita dan celaka bagi mereka yang dalam posisi belum siap. Oleh karena itu dalam firman Tuhan Matius pasal 24 ayat 36 berkata demikian, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Matius pasal 25 ayat 44. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak perlu bertanya kapan Yesus akan datang. Sekalipun kita bertanya, kita tidak akan memperoleh jawaban dari siapapun manusia di bawah kolong langit ini. Yesus saja tidak tahu, malaikat di surga pun tidak tahu, apalagi manusia. Tugas kita adalah bersiap sedia. Pertanyaannya, apakah kita sudah siap sedia atau belum? Hanya itu persoalannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa ciri-ciri orang yang sudah siap? Apa ciri-ciri orang yang belum siap? Matius pasal 25 ayat 46, Yesus berkata demikian, berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Salah satu ciri orang dalam posisi siap untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat dunia yang bernama Yesus Kristus adalah orang yang telah memastikan diri percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, atau orang yang sudah bertobat. Tidak hanya sampai di situ, dia taat segala perintah Yesus di dalam Alkitab, dan hidupnya dituntun, dipimpin, diarahkan oleh perkataan atau firman Allah, sehingga ia memiliki hidup yang bernilai kekal. Ia memiliki jaminan keselamatan hidup yang pasti, dan yang olehnya ia siap disambut, dijemput oleh Sang Juru Selamat yang bernama Yesus itu untuk hidup bersama dengan dia di sorga kekal abadi. Karena firman Allah berkata demikian, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dunia ganti dunia, zaman ganti zaman, generasi ganti generasi, pemimpin ganti pemimpin, harta ganti harta, dan dunia ini lenyap dengan cara itu. Silakan semua terjadi, tetapi firman Tuhan tidak akan berlalu, tidak akan tergantikan, tidak akan lenyap. Oleh karena itu berbahagialah saudara. Salah satu ciri orang yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan adalah orang yang di dalam hatinya ada firman itu, firman yang tidak lenyap itu, firman yang tidak berlalu itu, firman yang abadi. Itulah yang membuat dia berada dalam posisi siap untuk menyambut kedatangan Sang Mempelai atau Sang Juru Selamat itu. Karena hanya firman itulah yang menyelamatkan umat atau manusia dari dunia menuju surga. Oleh karena itu berbahagialah saudara yang menghidupi firman itu, hidup dalam firman itu, berpikir, bertindak, berkarakter, berperilaku di dalam firman itu. Karena Andalah orangnya yang kemudian disebut orang dalam posisi siap untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang bernama Yesus Kristus itu. Sebaliknya, untuk mereka yang belum siap untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat, firman Tuhan di dalam Matius pasal 25 ayat 48 sampai 51
berkata demikian. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertak gigi. Ada seorang teman pernah berkata kepada saya demikian, kawan, selama kita masih muda, kita menikmati dulu masa muda. Nanti setelah jadi tua, baru kita mulai memikirkan untuk melayani Tuhan atau mencari Tuhan dan sebagainya. Yang mengatakan ini adalah seorang Kristen. Persoalannya, kita tidak tahu berapa lama kita hidup di dunia ini, karena kematian tidak mengenal usia. Dan lebih krusial lagi, kita tidak tahu hari apa, jam berapa, dan menit ke berapa Yesus akan datang kedua kali. Jika kita mati dalam keadaan belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan belum bertobat, maka kita telah terlambat, yang kemudian tergolong kepada ciri-ciri orang yang belum dalam posisi siap untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang bernama Yesus Kristus itu. Namun selagi kita masih hidup, kita belum terlambat untuk memperoleh anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Oleh karena itu, saudara, jika selama ini kita lebih nyaman dan aman di dalam kegelapan, di dalam kejahatan, di dalam dosa-dosa, mari kita tinggalkan dan datang kepada jalan kebenaran, datang kepada Kristus untuk minta pengampunan, dan mulai kita mengikuti jalan Kristus, menuruti segala perintahnya dan hidup di dalamnya dan melakukan kehendaknya. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang paling berbahagia, yang siap sedia untuk menyambut kedatangan Sang Mempelai, Sang Juru Selamat Agung, yang menjamin kehidupan hari ini, kehidupan kekekalan, yang bahkan menyediakan tempat terbaik, tempat yang kekal untuk kita hidup bersama dengan Sang Juru Selamat itu di sorga. Seandainya jadwal kedatangan Yesus dan jadwal kematian manusia diatur dan ditetapkan oleh para penyelenggara Piala Dunia Qatar 2022, maka kita masih punya kesempatan untuk bermain-main dengan dunia ini, untuk melakukan segala kejahatan di dunia ini, dan menunda-nunda untuk bertobat, menunda-nunda untuk melayani Tuhan. Tetapi masalahnya, waktu, jam, dan jadwal ditetapkan oleh Allah, dan peristiwa kematian dan waktu kedatangan Tuhan akan terjadi sama persis dengan ketika Anda kena licin dan jatuh secara tiba-tiba, membuat Anda kaget dan bahkan Anda terluka secara ringan maupun serius. Oleh karena itu, sekaranglah waktunya untuk kita bersiap sedia. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau begitu, bersiaplah. Shalom.